Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1309. Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Luolan, apa yang harus saya lakukan? Luolan tersenyum dan berkata, tidak perlu melakukan apapun. Teruslah bekerja keras. Seperti yang dikatakan pertama, untuk naga kita, sebelum Anda menjadi dewa, Anda tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Hanya setelah Anda benar-benar mencapai level dewa, Anda dapat mengatakan tingkat bakat Anda yang telah dicapai. Jika pada saat itu, Anda dapat memindahkan energi di platform naga lebih dekat dengan Anda jika Anda menggunakannya, dan itu hanya untuk Anda gunakan, maka masa depan Anda tidak terbatas. Petik 2. Lan Xuanyu mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, kalau begitu, bisakah saya datang ke sini sering untuk mencoba berlatih? Petik 2. Luolan menggelengkan kepalanya. Itu pasti tidak akan berhasil. Setidaknya persetujuan pertama diperlukan. Tapi saya akan melamar Anda, atas nama percobaan. Ini harus menjadi kesempatan bagi Anda untuk datang ke sini untuk berlatih sesekali. Saya tinggal, terutama itu untuk mengingatkanmu tentang sesuatu. Petik 2. Lan Xuanyu dengan hormat berkata, kamu berkata. Petik 2. Luolan dengan sungguh-sungguh berkata, jangan terburu-buru untuk menerobos ke tingkat dewa. Ingat. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut, mengapa? Luola berkata, Anda dapat mengatakan bahwa kesempatan ini unik, apakah naga dengan seperti itu tidak memiliki kesempatan? Pastikan untuk benar-benar menggunakan darah Anda sendiri tidak terasa sepenuhnya berubah menjadi naga warna-warni ini sebelum kekuasaan, kamu tidak boleh menerobos. Semakin banyak kamu menumpuk, semakin besar manfaat untuk pertumbuhan masa depanmu. Orang yang belum menjadi dewa akan berpikir bahwa menjadi dewa adalah langkah ke langit. Tapi kami para ksatria naga mengerti bahwa sebelum menjadi dewa adalah yang paling penting sebelum menjadi dewa, yang menentukan potensi Anda adalah seberapa banyak potensi yang Anda kumpulkan, dan seberapa jauh Anda akan melangkah di masa depan. Setelah menjadi dewa, pertumbuhan selanjutnya hanya bergantung pada akumulasi. Akumulasi membutuhkan potensi sebagai fondasi. Saya mengatakan itu, dapatkah Anda mengerti? Lan Xuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, saya mengerti, Anda semua untuk kebaikan saya. Yang Anda maksud adalah Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa garis keturunan Anda berkembang sepenuhnya sebelum Anda membuat terobosan. Luolan mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Untuk naga kita, kekuatan garis keturunan hampir menentukan segalanya, dan garis keturunan yang kuat adalah pendukung untuk kemajuan masa depan. Kultivasi tidaklah sulit, ini adalah proses akumulasi, entah itu energi kehidupan masih berupa kekuatan naga, yang sangat mudah kita dapatkan, namun tingkat garis keturunan dan potensi yang terkandung dalam garis keturunan adalah bawaan, dan menjadi sangat sulit untuk meningkatkan potensi seseorang. Dengan asal-usul keluarga naga kita, mengapa naga menengah dan bawah tidak pernah sekuat kita? Itu karena darah mereka tidak diperbolehkan. Lan Xuanyu mengangguk lagi, dan dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Ketika dia pertama kali berhubungan dengan klan naga, hal pertama yang dia rasakan adalah model kelas yang rusak. Karena itu kebalikan dari kesetaraan semua orang di Federasi Douluo, dia sebenarnya sangat meremehkannya. Keunggulan klan naga terhadap ras lain dan perbedaan status antara klan naga dari level yang berbeda membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia juga sangat muak dengan perilaku ini. Tapi pernyataan Luolan bukan tanpa alasan. Faktanya, di Dragon Star, atau bahkan seluruh galaksi Dragon Horse, yang mengikuti adalah hukum rimba, survival of the fittest, eksistensi yang kuat memiliki kekuatan yang lebih besar. Sehingga bisa lahir dan muncul dalam situasi seperti itu dengan begitu banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa super. Apakah Anda mengatakan dia salah? Juga tidak bisa dinilai begitu saja. Tapi secara relatif, masyarakat keseluruhan galaksi kuda naga sebenarnya lebih seperti dunia makhluk jiwa. Ini berbeda dengan Federasi Douluo. Luolan tersenyum dan berkata, kamu adalah orang yang cerdas. Dan kamu seharusnya merasakan sedikit hari ini. Dengan bakat darahmu saat ini, bahkan kami para ksatria naga akan cemburu. Agak konyol untuk mengatakannya kali ini. Karena kamu sedang bangkit, kontes naga dapat menyerap energi dari Rising Dragon Tower, sehingga menghasilkan evolusi garis keturunan. Ini juga merupakan kejutan besar bagi kami para ksatria naga.
Sebenarnya sangat sulit bagi kami untuk terus meningkat di masa depan, karena potensi garis keturunan kami hampir dieksploitasi pada batasnya. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, pertama-tama Anda harus meningkatkan garis keturunan Anda. Ini adalah kesempatan. Jadi setiap orang memutuskan untuk mencoba. Kemudian Anda dapat melihat bahwa kami telah berdarah di sini selama berhari-hari tanpamu. Efeknya barusan bagus. Bisa dibilang semua orang berjalan kacau, hahaha. Jarang melihat semua orang seperti ini, tapi cukup menarik. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan tegas, tapi itu juga membuktikan betapa bagusnya garis keturunanmu. Selama kamu berlatih dengan mantap, menjadi seorang ksatria naga di masa depan tidak akan menjadi masalah. Kamu bahkan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, seperti yang juga dikatakan oleh pewaris yang pertama. Tidak pasti, naga kita tidak memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk orang-orang kuat. Dalam hal ini, apalagi Draco, bahkan seluruh galaksi Longma dan galaksi kita yang diketahui, tidak ada yang bisa menandingi kita. Apa yang kita butuhkan, apakah dunia yang dapat membawa seluruh klan naga kembali ke level yang lebih tinggi? Petik 2. Apa itu dunia level yang lebih tinggi? Lan Xuanyu bertanya dengan hampa. Tentu saja dia punya jawabannya di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya di depan Luo Lan saat ini. Ekspresi kerinduan melintas di mata Luo Lan. Saat aku memasuki dunia naga untuk pertama kalinya, aku sangat tertarik dengan tempat itu. Kekuatan naga, yang sangat berharga di naga langit kita, bisa dilihat di mana-mana di dunia itu. Banyak tulang naga memberitahuku, kita, betapa briliannya dulu. Hanya saja aura yang tersisa membuat kita menjadi begitu kuat. Setelah ribuan tahun berevolusi, ras yang kuat seperti naga kita lahir. Kemudian, naga yang dulu asli akan menjadi begitu kuat. Sampai sejauh mana? Itu tidak terbayangkan. Untuk mengembalikan kejayaan ras naga, pertama-tama kita harus memiliki alam dewa kita sendiri. Keberadaan alam dewa dapat membuat kita melangkah lebih jauh. Dan untuk menciptakan alam dewa, tapi itu adalah dunia yang tidak dapat diselesaikan bahkan jika semua ksatria naga kita berkumpul bersama. Itu bukanlah kekuatan tingkat dewa yang dapat menciptakan para dewa. Untuk menciptakan dewa membutuhkan inti nyata. Itu adalah kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Dalam diri kami tidak bisa melihat peluang seperti itu. Tapi dari Anda, kami telah melihat beberapa. Setidaknya secara teori, Anda lebih mungkin berhasil daripada kami. Bukan hanya itu yang saya lihat, kursi pertama, kursi kedua, dan kesatria naga bisa dilihat. Karena itu, semua orang lebih baik kepada Anda. Anda harus terus bekerja keras. Lan Xuanyu tertegun sejenak menilai dari arti kata-kata Luo Lan, klan naga juga berharap dia bisa menjadi dewa naga. Apa yang kurang dari klan naga juga merupakan Feng Hao dulu tingkat Raja Dewa. Setelah menciptakan dunia dewa, pimpin klan naga ke level lain. Ini menarik. Jika sudah demikian, maka kultivasi Anda sendiri di sini akan menjadi lebih mudah. Luo Lan melanjutkan, inilah mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk tidak terburu-buru melakukan terobosan. Kami menilai apakah Anda memiliki kebudewa untuk pelatihan lebih lanjut dan apakah Anda memiliki kesempatan untuk memimpin naga ke tingkat yang lebih tinggi. Hal yang paling penting adalah melihat kapan Anda menembus level dewa. Sejauh mana tingkat garis keturunan dapat mencapai. Jadi Anda telah mendengarnya sebelumnya, semua orang menunggu saat Anda menerobos. Semakin sering Anda melakukan ini, semakin sedikit Anda dapat merasa cemas, dan Anda harus yakin untuk merangsang garis keturunan Anda sendiri secara ekstrim. Buat terobosan lain. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu setuju dengan hormat. Luo Lan benar-benar memikirkannya untuknya, jika dia bisa menjadi Raja Dewa dan menciptakan alam dewa, itu akan sangat bermanfaat bagi klan naga. Di antara mereka, keuntungan yang paling penting adalah sekarang para ksatria naga ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan umur, hanya alam dewa yang sebenarnya yang dapat memberikan kedudukan titah kepada para dewa, sehingga para dewa dapat bertahan dalam waktu yang lama, dan mereka hampir abadi. Abadi. Solen 4 Chapter 1310 Lencana Klub Naga Surgawi. Luo Lan pergi, tapi Lan Xuanyu berdiri diam untuk waktu yang lama di peron Senglong. Bai Xiu mendatanginya, diam-diam menemaninya, tidak berkata apa-apa, hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya, tersenyum dan berkata, ayo pergi juga. Keduanya berjalan ke tepi teras Senglong bersama, Du Xingyu masih menunggu mereka, kereta naga ada di sana, dan Seng Guanglong Ksatria Huang Liangwei tidak mengambil kereta naganya. Du Xingyu melihat mereka datang, dan tatapannya pada Lan Xuanyu menjadi lebih hormat.
Dia melihat Lan Xuanyu memasuki kabut dan bagaimana dia berkomunikasi dengan ksatria naga dewasa, tapi dia benar-benar yakin bahwa putri naga emas ini pasti dihargai oleh semua ksatria naga dewasa. Salah satu di antara mereka. Baru saja, Luo Lan, ksatria naga hitam, tinggal dan berbicara dengan dia untuk waktu yang lama. Du Xingyu sedang menontonnya. Sejujurnya, dia agak cemburu. Kapan Anda bisa begitu dihargai oleh para ksatria naga? Ketika guru pergi, dia tidak membawanya. Dia malah menjelaskan bahwa dia ingin dia mengirim mereka biru. Silakan masuk ke mobil, kalian berdua. Aku akan mengantarmu kembali. Du Xingyu memimpin mereka untuk naik ke mobil naga lagi. Keempat naga bawah dengan mantap menarik gerobak naga untuk lepas landas. Lan Xuanyu berkata, Saudara Du, cukup untuk mengirim kita keluar dari kota Senglong. Kita bisa terbang kembali sendiri. Du Xingyu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru secara khusus memerintahkan saya untuk mengizinkan saya mengirim Anda kembali sepanjang waktu. Pergi ke kota Hongleong. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa hal yang harus diserahkan kepadamu. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengambil nampan yang sudah disiapkan dari samping dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Ini, Bai Xiuxiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Du Xingyu berkata, ini adalah lencana klub Tianlong kita. Memegang lencana memiliki tugas dan kekuatan klub Tianlong. Klub Tianlong kita milik, dan kemanapun kita pergi, itu adalah bintang paling mulia dan bahkan seluruh galaksi kuda naga, mewakili itu adalah keinginan ksatria naga dewasa. Itu dia. Lan Xuanyu mengambil nampan dan mengangkat kain flanel kuning di atasnya. Ada 3 lencana di bawah. Ya, ini 3. 2 dari lencana tersebut berwarna putih keperakan. Dengan pengetahuan Lan Xuanyu yang akrab dengan logam, ia dapat yakin bahwa kedua lencana tersebut terbuat dari paduan khusus. Dia tidak tahu komposisi paduan ini. Namun dilihat dari kekuatan dan rasa dari metal itu sendiri, sudah pasti tidak kalah dengan keberadaan metal level dewa. Ini adalah mahakarya yang luar biasa. Hanya lencana identitas. Dia mengambil kedua lencana tersebut terlebih dahulu, dan tiba-tiba menemukan bahwa kedua lencana tersebut masih berbeda. Bagian depannya sama, ada 3 kata kuno dan kikuk, dan kata-kata di bintang Tianlong persis seperti yang dimaksud Tianlong Hui. Balikan, bagian belakangnya berbeda. Salah satunya diukir dengan logam emas agar terlihat seperti naga emas yang hidup, dengan sayap terbentang, dan sekitarnya bertatahkan permata yang tidak diketahui, dan permata ini dalam 7 warna. Untuk memicu kecemerlangan naga emas, itu tidak hanya sangat aneh, tetapi juga sangat mempesona. Di belakang lencana lainnya, terukir naga biru tua. Bukankah seperti itu naga es curang itu? Anda tidak perlu memintanya untuk mengetahui bahwa kedua lencana ini masing-masing adalah miliknya dan Bai Xiuxiu. Di pojok kanan bawah punggung, nama mereka, Lan dan Xiuxiu juga terukir. Lan Xuanyu menyerahkan barang milik Bai Xiuxiu padanya. Pada saat yang sama, mengambil lencananya sendiri, dia segera merasakan ada fluktuasi energi khusus di lencana ini. Ini mirip dengan fluktuasi atribut spasial, tetapi sangat sulit dipahami. Selain itu, tampaknya ada nafas kekuatan spiritual di atasnya. Bukan hanya kekuatan spiritual, itu juga harus memiliki tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Du Xingyu tersenyum dan berkata, kalian berdua dapat menghubungkan keinginan spiritual Anda dengan lencana. Lencana klub Tianlong kami juga merupakan ruang penting untuk penyimpanan. Tidak masalah untuk menyimpan kapal perang Anda sendiri di dalam. Selain itu, nafas pertama setelah mengikat, itu menjadi milikmu secara eksklusif. Ini adalah milik pribadi mutlak dari klan naga kami, bahkan jika itu adalah ksatria naga, itu tidak dapat dirampas. Ini adalah aturan klub naga kami. Selain itu, ia memiliki jejak spiritual khusus di atasnya. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat memulai pencitraan merek dengan kekuatan spiritual Anda, dan ksatria naga terdekat akan pergi membantu untuk pertama kalinya. Sobat, lencana kecil ini memiliki banyak efek. Itu benar-benar mengejutkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Penyimpanannya baik-baik saja, kuncinya adalah ksatria naga bisa dipanggil kapan saja, yang sedikit kuat. Seorang ksatria naga menyatakan bahwa dia adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa super, dan seekor naga sangat mungkin menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa super. Dengan menjumlahkan keduanya, kekuatannya bisa dibayangkan. Hanya, akankah ini juga menjadi item yang diawasi oleh ksatria naga? Lan Xuanyu tanpa sadar memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi yang aneh, yang tampak seperti lingkaran sihir seperti ruang angkasa.
Begitu kesadarannya masuk, dia segera diserap oleh lingkaran sihir, kekuatan spiritualnya mulai banyak dikonsumsi, dan lencana di tangannya mulai menjadi lebih cerah. Lan Xuanyu merasa ngeri saat mengetahui bahwa di dalam lambangnya, lingkaran sihir ini terbuat dari logam langka. Dapat dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya logam langka yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Fitur yang paling mengejutkan dari logam ini adalah afinitas spiritual. Ya, ini adalah logam langka khusus yang dapat menyimpan dan memperkuat kekuatan spiritual. Ditambah dengan lingkaran sihir yang tertulis di atas, itu memainkan peran yang sangat berbeda. Segera, saat kekuatan spiritualnya terus disuntikkan, lencana ini berangsur-angsur menjadi bagian dari tubuhnya. Tidak diperlukan penjelasan lain sama sekali, dia bisa merasakan berbagai efek lencana ini melalui persepsi kekuatan spiritual. Seperti yang Dusinyu katakan, pertama yang tidak punya hak ini adalah penuntun jiwa penyimpanan. Ruang penyimpanannya sangat besar, cukup untuk menampung kapal serbu meteor. Dan ruangnya sangat stabil. Secara relatif, kualitasnya jauh lebih baik daripada panduan jiwa penyimpanan yang diproduksi oleh Dou Luo Xing. Kemudian lencana itu sendiri berubah menjadi seperti makhluk hidup, memiliki beberapa keinginan dasarnya sendiri, dan melalui keinginan dasarnya itulah Lan Xuanyu memahami fungsi khusus dari lencana ini. Ada sekelompok kesadaran dewa yang disimpan dalam lencana ini, penyimpanan ini mirip dengan keinginan spiritual dari naga surgawi pertama yang disimpan dalam kristal sumber naga. Hanya saja, secara relatif, kesadaran dewa yang disimpan di lencana ini lebih stabil. Efek kesadaran dewa kuat, selama itu dalam jangkauan galaksi kuda naga, atau jarak dari bintang Draco kirim berita kembali ke Ksatria Naga sesegera mungkin. Selain itu, pada saat itu, ia memiliki efek memori yang kuat selama Lan Xuanyu mengaktifkan indera dewa ini, dia dapat menandai situasi yang dihadapinya pada saat itu dan meneruskannya kepada Ksatria Naga. Oleh karena itu, bahkan jika Ksatria Naga terlalu jauh untuk diselamatkan, setelah menerima transmisi ini, dia dapat mengetahui apa yang terjadi untuk pertama kalinya, untuk merespon lebih jauh. Yang lebih menakutkan adalah bahwa segmen indera alam dewa ini sendiri juga memiliki kekuatan proyeksi, artinya, proyeksi Ksatria Naga disimpan dalam pengertian alam dewa. Setelah bersemangat, proyeksi akan muncul, bertempur sesuai kebudewa Lan Xuanyu. Lan Xuanyu telah melihat betapa kuatnya proyeksi Ksatria Naga. Pada saat itu, ibuku hampir mati di bawah kesadaran dewa di kursi pertama naga. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Feng Hao Dou Luo tingkat dewa super yang nyata, itu pasti Feng Hao Dou Luo tingkat dewa super dalam waktu singkat. Lan Xuanyu tidak tahu proyeksi Ksatria Naga mana yang terkandung dalam kesadaran dewa yang tersimpan di lencananya, tetapi siapapun yang memilikinya, kekuatannya pasti tidak kecil. Solen 4 Chapter 1311 Anggota Klub Naga. Ksatria Naga sejati mungkin datang untuk mengajar bantuan, serta perlindungan proyeksi. Ini seperti kartu penyelamat hidup. Dengan benda seperti itu, tidak mudah mati. Setelah memahami peran lencana ini, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi dengan dingin membuka di belakangnya. Anda tahu, mereka pernah berurusan dengan banyak makhluk naga sebelumnya, jika makhluk naga itu memiliki hal yang sama di tangan mereka, saya khawatir mereka tidak akan memiliki 10 nyawa. Lan Xuanyu tanpa sadar bertanya kepada Dusinyu, "Saudara Du, berapa banyak anggota yang akan kita miliki di Tianlong? Apakah masing-masing memiliki lencana seperti itu?" Mulut Dusinyu bergerak-gerak dan berkata dengan senyum masam, "Tuan Lan, tidak mungkin memiliki setiap anggota. Klub Tianlong kami memiliki lebih dari 2000 anggota staf, termasuk personel eksternal dan internal. Personel eksternal dapat dilayani oleh ras lain, dan mereka semua memiliki kemampuan khusus, seperti jago terbang. Ya, pandai menyampaikan pesan, pandai menangani semua jenis urusan. Staf internal haruslah milik keluarga naga kita, dan kita harus berada di atas keluarga naga tengah. Aku adalah anggota staf internal. Tapi kamu berbeda, kamu adalah anggota klub naga langit berbeda dari staf klub naga langit. Begini saja, selain dari 18 ksatria naga penguasa, termasuk kalian berdua, saat ini hanya ada 11 anggota klub naga langit sepertimu. Hanya anggota sejati asosiasi naga langit yang memenuhi syarat untuk memiliki lencana tersebut. Ada 2 jenis lambang asosiasi naga langit. Satu dipegang oleh ksatria naga, yang mewakili tingkat tinggi asosiasi naga langit, dan satu lagi di tangan Anda, yang mewakili anggota biasa asosiasi naga berdaulat. Faktanya, Solen 4 Chapter Mikro Ksatria Naga lebih merupakan simbolisme. Dalam hal efek praktis, mereka tidak sebaik milikmu. Apakah hanya ada 11 anggota biasa dari asosiasi naga?
Tidak apa-apa, ini berarti hanya ada 11 ksatria naga di klub Tianlong. Setelah mendengarkan perkenalan Du Xingyu, Lan Xuanyu merasa lega dan terus merasakan peran dari lencana ini dengan serius. Kemudian dia menemukan bahwa sesuai dengan persyaratan Tianlong Hui, dia harus memakai lencana ini di tubuhnya setiap saat. Jika ksatria naga perlu menghubunginya, dia akan mengirimkan suaranya secara langsung melalui lencana ini. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Lan Xuanyu masih samar-samar merasa bahwa lencana itu sendiri memiliki arti pengawasan. Ksatria naga adalah Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, yang berani mengatakan bahwa Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super tidak dapat memantau diri mereka sendiri melalui lencana. Jika tidak ada penjelasan, lencana tidak memiliki fungsi ini. Ini merepotkan. Jika dia diawasi setiap saat, bagaimana dia masih bisa menghubungi rekan-rekannya, berlatih dengan mereka, dan kembali ke federasi bila perlu. Namun, semua ini akan dibahas nanti, akan selalu ada jalan, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan untuk itu. Riset mendalam akan dilakukan. Lan Xuanyu memikirkannya, dan diam-diam mengambil bagian mikro ketiga. Itu adalah Soul Land 4 chapter mikro emas dengan pola naga emas terukir di atasnya dan 3 kata besar di belakang, pertemuan patriark. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Soul Land 4 chapter mikro milik asosiasi patriark. Struktur lambang asosiasi patriark mirip dengan Tianlong Hui. Ada juga lingkaran sihir kesadaran dewa di dalam Soul Land 4 chapter mikro. Perbedaannya adalah bahwa Soul Land 4 chapter mikro dari asosiasi patriarkal tidak memiliki fungsi untuk memanggil ksatria naga yang diproyeksikan, melainkan hanya dapat merekam dan mengirimkan informasi dan gambar berbahaya segera setelah pemilik Soul Land 4 chapter mikro menghadapi bahaya. Mengenai tujuan pengirimannya, Lan Xuanyu tidak tahu, tetapi fungsi ini masih berguna. Ini adalah mikro Soul Land 4 chapter dari asosiasi patriark. Anda sudah menjadi anggota asosiasi patriark. Namun, tidak ada yang akan menetapkan kewajiban Anda di asosiasi patriark. Ksatria naga telah secara khusus menyetujui mereka. Setidaknya Anda tidak perlu pergi ke sana sampai Anda menjadi dewa. Sang patriark akan menangani semua jenis urusan. Hanya ada satu lencana semacam ini, yang jelas diberikan kepada Lan Xuanyu, dan Bai Xiuxiu, yang adalah seekor naga, hilang. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menyimpan lencana itu. Keduanya saling memandang, dan hanya satu sama lain yang bisa memahami mata mereka. Mereka semua mengerti bahwa mulai saat ini, mereka benar-benar telah menjadi anggota klan naga, dan mereka masih level teratas di antara klan naga, dan mereka telah diterima sepenuhnya oleh klan naga. Ini juga memberi mereka tekanan yang cukup besar. Itu mungkin untuk dipantau oleh ksatria naga yang kuat kapan saja, yang akan membuat setiap gerakan mereka sangat merepotkan, dan jika mereka tidak bagus, ada resiko terkena. Dalam perjalanan pulang, Lan Xuanyu tidak lagi berkomunikasi dengan Du Xingyu, tetapi bermeditasi dalam hati. Baru saja menyerap kekuatan naga yang sangat besar, manfaat baginya sudah jelas. Ini adalah kekuatan naga warna-warni, energi dewa naga asli, yang paling cocok untuk dia serap. Du Xingyu terus mengirim mereka ke tempat mereka di kota Fenlong sebelum pergi dengan kereta naga sebelum pergi. Dia juga meninggalkan nomor komunikasi Lan Xuanyu sehingga Lan Xuanyu dapat menemukannya kapanpun dia punya sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengirim Du Xingyu, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kamar mereka. Menutup pintu, Bai Xiuxiu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Naga benar-benar kaya. Penunggang nagamu." Begitu dia mengatakan ini, dia melihat gerakan diam Lan Xuanyu dan buru-buru tidak mengatakan apa-apa. Lan Xuanyu dengan hati-hati mengeluarkan 2 Soul Land 4 chapter mikro, dan meminta Bai Xiuxiu untuk mengeluarkan lencana dan meletakkan ketiga lencana di atas meja. Detik berikutnya, cahaya lembut memancar dari tengah alisnya. Ketiga lencana itu diam-diam diselimuti oleh topeng lembut. Setelah sumber cahaya muncul, dia merasa lega, dan berkata kepada Bai Xiuxiu, "Kamu bisa berbicara dengan santai. Bisakah kamu mengisolasi?" Bai Xiuxiu bertanya. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, "Aku baru saja berkomunikasi dengan Xiao Bao dalam perjalanan pulang. Apakah Soul Land 4 chapter mikro ini dapat digunakan untuk pengawasan?" Xiao Bao tidak yakin, tetapi Xiao Bao dapat menciptakan ilusi, bahkan jika lencana memilikinya. Dengan kemampuan untuk memantau dan dunia fantasi Xiao Bao, pihak lain hanya dapat melihat apa yang kita ingin dia lihat. Bai Xiuxiu berkata, "Apakah itu akan rusak? Mereka adalah ksatria naga." Lan Xuanyu berkata, "Kecil Bao yakin tentang ini, seharusnya tidak ada masalah. Little Treasure sendiri adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, bahkan pernah menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa super, tingkat ilusinya sangat tinggi.
Ksatria naga tingkat dewa super itu tidak bisa melihat penyamaranku, jadi mereka seharusnya tidak bisa melihat melalui ilusi ini. Harta kecil mengikutiku untuk menyerap banyak energi, dan sekarang dia bisa hidup mandiri untuk jangka waktu tertentu, jadi ketika kita pergi mencari pasangan, kita bisa membiarkannya tinggal dan mempertahankan ilusi, sehingga tidak akan ada masalah. Petik 2. Bai Xiu mengangguk, dan berkata, tetapi lebih merepotkan bagi kita untuk kembali. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu sudah pasti. Jika ada sistem pemosisian di Lencana, kemungkinan kami meninggalkan Draco ditemukan cukup tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa pergi dengan mudah, bahkan jika kita pergi, kita harus merencanakan dengan matang. Jangan dibicarakan dulu, apa yang baru saja ingin Anda katakan? Bai Xiu berkata, saya hanya ingin mengatakan bahwa klan naga itu kaya dan kaya. Tidakkah Anda mendengar bahwa Ksatria Naga mau mengatakan bahwa kita hanya perlu mengumpulkan lebih banyak dalam kultivasi kita? Untuk meningkatkan, selama itu terus menyerap energi kehidupan dan kekuatan naga. Ini adalah satu-satunya cara untuk berkultivasi di Tianlongsing. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, fokusmu berbeda. Menurut Luolan, jika aku menerobos ke tingkat dewa, tingkat garis keturunanku dapat berevolusi lagi dan mempertahankan potensiku saat ini, aku harus mendapatkan lebih banyak dari klan naga. Banyak dukungan tidak hanya sesederhana menjadi seorang ksatria naga, tetapi bahkan dapat menjadi tingkat eksistensi yang lebih tinggi yang mereka harapkan. Petik 2. Bai Xiu mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Jika itu masalahnya, setelah kamu menjadi dewa naga, apakah mungkin bagi kita untuk memecahkan masalah bintang naga tanpa darah? Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, dan berkata, ini juga situasi yang paling saya harapkan. Semakin sering saya berhubungan dengan naga, semakin saya bisa merasakan naga purba. Kuat. Bagi ksatria naga ini, kekuatan tidak memiliki banyak arti. Yang mereka inginkan lebih banyak adalah menjadi makhluk air. Dan ini hanya bisa dilakukan pada para dewa. Jika saya bisa membangun para dewa, biarkan mereka semua masuk alam dewa, lalu, bagaimana masa depan galaksi Longma, dan masa depan bintang naga, tidak begitu penting bagi mereka, dan kami dapat dengan damai menyelesaikan masalah antara federasi dan galaksi Longma. Solen 4 Chapter 1312 Balai Kekuatan Naga Lan Xuanyu. Bai Xiu berkata, ini adalah kondisi yang paling ideal. Namun, jika Anda ingin menjadi dewa naga, saya khawatir itu tidak mudah. Mari kita hancurkan level ini dulu, dan kemudian kita akan mundur. Teman, Anda tidak perlu melakukannya. Terlalu khawatir, energi kehidupan Dragon Star yang melimpah saja sudah cukup bagi semua orang untuk berlatih. Menurut saya, prioritas utama Anda adalah meningkatkan diri, dan jangan mengekspos diri Anda hanya karena Anda membantu semua orang. Anda juga telah menyiapkan lingkaran teleportasi. Saya hanya perlu melakukan beberapa hal. Anda dapat berkultivasi dengan ketenangan pikiran dan meningkatkan diri Anda sebanyak mungkin. Ya, Lan Xuanyu mengangguk perlahan. Kekuatannya memainkan peran penting dalam keseluruhan tindakan. Begitu dia diakui oleh seluruh klan naga dan mendapat manfaat yang lebih besar dari klan naga, masa depan bisa diharapkan. Benar-benar tidak bijaksana untuk bertarung langsung dengan lusinan Feng Hao Douluo tingkat dewa super, dan Federasi Douluo tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan damai adalah apa yang paling diharapkan Lan Xuanyu. Pada saat ini, suara Huang Yuanlong datang dari luar pintu, apakah kedua gadis berbudi luhur itu sudah kembali? Lan Xuanyu tersenyum sedikit, dia mendapat informasi yang baik. Saat ini, dia berkata dengan keras, Saudara Huang, silakan masuk. Kami baru saja kembali. Pintu terbuka dan Huang Yuanlang masuk dari luar dengan penuh semangat. Keluarga kerajaan akhirnya melihat harapan meningkat. Lan Xuanyu dan Bai Xiu dipanggil oleh Ksatria Naga, dia dan para penyihir kaisar adalah yang paling cemas, dan mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Bagaimana, para Ksatria Naga, apa yang kamu cari? Huang Yuanlong bertanya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu agak malu otentik. Huang Xiong, masalah kerahasiaan, saya khawatir kami tidak dapat mengungkapkan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bukanlah hal yang buruk, hanya sesuatu yang meminta tidak lebih. Ah, selip lidah saya, jangan. Jika Anda harus atau tidak seharusnya bertanya, salahkan saya. Huang Yuanlong buru-buru meminta maaf. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Karena kita kembali, haruskah kita pergi menemui Bapak Bangsa? Saya tidak tahu apakah Bapak Bangsa punya waktu sekarang. Setelah membuka aula kekuatan naga, saya dapat terus berlatih dalam retret.
Guru Long Qitu, kami semua memiliki harapan yang tinggi untuk saya, dan saya tidak berani bersantai. Tidak masalah. Ayah berkata bahwa selama kamu ada yang harus dilakukan, kamu bisa menghubunginya kapan saja. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Pergi menemui Kaisar Doge sebenarnya hanya pertemuan yang sopan. Dibandingkan dengan Huang Yuanlong, Huang Daoqi jauh lebih seksi. Dia tidak bertanya pada para ksatria naga mengapa mereka mencari mereka. Tetapi Lan Xuanyu berinisiatif untuk memberitahunya bahwa dia telah memperoleh lencana Tianlong Hui, dan mengeluarkan lencana tersebut untuk ditunjukkan kepadanya. Melihat Tianlong Hui Wei Zhang, sikap Huang Daoqi terhadap mereka berubah lagi, menjadi lebih dekat, dan menghadapi mereka dengan sikap yang sama sekali sama. Sebelum pergi, mereka sepakat untuk mengadakan upacara pembukaan Aula Longli pada hari berikutnya, dan Aula Longli eksklusif Lan Xuanyu akan digunakan. Kembali ke kediaman lagi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah menetap. Kali ini saya kembali sebagai kejutan. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, mari kita rencanakan hal berikutnya. Untuk klan naga, Aula Longli jelas merupakan tempat latihan terbaik. Setiap kota utama memiliki Dragon Power Hall sendiri-sendiri, tetapi peran masing-masing Dragon Power Hall berbeda. Faktor utama yang menentukan kekuatan-kekuatan naga yang dipandu oleh Aula Longli sebenarnya adalah bahan yang digunakan dalam upacara pembukaan dan pembangunan Aula Longli. Balai kekuatan naga di kota Hongleong jelas merupakan yang terlemah di antara 16 kota besar. Tidak mungkin, siapa yang membuat anggota keluarga kerajaan tidak cukup kuat untuk membimbing lebih banyak kekuatan naga selama upacara pembukaan. Selain Aula Longli di kota utama Kongres Nasional ke-16, ada beberapa Aula Longli eksklusif. Semua tempat mengendarai naga memiliki Dragon Power Hall eksklusifnya sendiri. Selain ksatria naga, ada satu pengecualian, juara dari kompetisi Senglong Kabupaten sebelumnya juga dapat memiliki Dragon Power Hall eksklusifnya sendiri. Namun, jika mereka gagal menjadi tanah mengendarai naga sungguhan dalam 100 tahun setelah memiliki aula kekuatan naga eksklusif, aula kekuatan naga eksklusif akan diambil kembali. Jika ksatria naga jatuh, Dragon Power Hall eksklusif juga akan diambil kembali. Meskipun darah Lan Xuanyu belum sepenuhnya dikenali, dan dia masih harus menunggunya menerobos ke tingkat dewa sebelum dia dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dengan persetujuan khusus dari Tianlong Society, balai kekuatan naga yang dibangun untuknya kali ini memiliki spesifikasi tertinggi. Spesifikasi tertinggi berarti bahwa aula kekuatan naga semacam itu dapat membawa kekuatan naga yang cukup besar, tetapi berapa banyak kekuatan naga yang dapat ditarik tergantung pada sejauh mana pemilik aula kekuatan naga ini dapat melakukannya pada upacara pembukaan. Inilah yang dihadapi Lan Xuanyu. Keesokan paginya, Huang Yuanlong membawa kereta naga untuk menjemput mereka. Balai kekuatan naga Lan Xuanyu masih dalam batas kota Hongleong. Juga kebetulan bahwa, untuk membuat latihan Lan Xuanyu tidak terlalu rentan untuk diganggu. Aula kekuatan naganya dibangun di tepi kota Hongleong, dekat rumah yang sebelumnya mereka beli untuk pelatihan 33 orang Skywings. Jauh dari sana, mereka melihat sebuah bangunan berdiri di sana. Dari luar, aula kekuatan naga cukup besar, tingginya lebih dari 50 meter, bahkan jika itu adalah tubuh naga, ia dapat bergerak bebas ke dalam. Badan utama Aula Longli berbentuk silinder dengan diameter lebih dari 200 meter. Bangunan sebesar itu bisa dikatakan tidak ada duanya di medan perkotaan ini. Aula Longli dibangun dari batu dari luar, tapi jelas itu bukan batu biasa, tapi biji logam langka. Beragam biji logam langka yang dipotong menjadi bentuk biasa dan disambung jadi satu, ada juga patung berbentuk naga emas di luarnya. Klub Tianlong hanya peduli tentang konstruksi internal, dan yang eksternal adalah urusan kota Hongleong. Huang Daoqi tidak akan pernah pelit dengan Lan dan Xiuxiu, tentu saja dia menggunakan material terbaik. Tapi dekorasinya semuanya terbuat dari naga emas, dan jelas dia masih lebih memperhatikan warna biru. Di depan gerbang Aula Longli, seekor naga raksasa sedang merangkak di sana dengan tenang. Ketika Lan Xuanyu dan kereta naga mereka tiba, naga raksasa itu dengan cepat menyangga tubuhnya dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Itu Yan Cheng, anggota klan naga yang telah menyelesaikan evolusi yang diterima Lan Xuanyu dalam kontes naga. Setelah Yan Cheng menandatangani kontrak dengan Lan Xuanyu, dia menjadi naga peringkat menengah. Secara keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia benar-benar setia pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu keluar dari kereta naga di bawah bimbingan Huang Yuanlong. Melihat Lan Xuanyu, Yan Cheng tiba-tiba mencerahkan matanya, bergerak beberapa langkah ke depan, dengan hormat, Yan Cheng telah melihat Dragon Lord. Lan Xuanyu mengangguk ke Yan Cheng, terima kasih.
Yan Cheng sedikit bersemangat. Otentik, selamat, Tuan Naga, sembuh. Lan Xuanyu tersenyum kecil dan berkata, ayo, masuklah bersama kami. Yan Cheng tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, tapi Aula Longli cukup besar, jadi entry Yan Cheng bukanlah apa-apa. Tidak masalah. Pintu raksasa setinggi 50 meter dari Aula Longli terbuka, di depan gedung sebesar itu, bentuk manusia Lan Xuanyu tampak begitu kecil. Yan Cheng dengan bersemangat mengikuti langkah demi langkah dan berjalan ke Aula Longli. Begitu dia memasuki Aula Longli, Lan Xuanyu merasakan keindahan interiornya. Sebuah cahaya redup bersinar dari setiap sudut Aula Longli, dan Aula Kain Duen dibangun tanpa bahan.